Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba tol Padang Sicincin dari gerbang Kapalo Ilalang. Sekarang saya berada di Kecamatan Kayu Tanam dan saya udah berada di perapatan lampu merahnya dan menuju tol Padang Sicincin. Tol ini merupakan tol bagian dari tol Padang Pekanbaru ya. Ini merupakan bagian aja dan telah selesai, dan tol ini merupakan tol pertama di Provinsi Sumatera Barat dan panjangnya yaitu 36 kilo ya teman-teman. Istilahnya memangkas jarak tempuh Padang Bukit Tinggi ya teman-teman. Ini merupakan Kabupaten Padang Pariaman ya teman-teman. Ini tolnya, saya lagi nunggu mau masuk jalan tol Padang Sicincin. Nah, tarifnya kemarin saya dari Padang ke Sicincin adalah 50 untuk golong 4 ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya view-nya juga cukup bagus dan jalannya masih mulus, dan karena volume kendaraannya belum terlalu ramai ya teman-teman, karena saya mencoba ini bukan pada saat waktu liburan atau weekend, tapi adalah hari kerja teman-teman. Dan biasanya dari Kayu Tanam ke Padang biasanya itu padat kalau jalan biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan ada tol ini mengurangi kepadatan jalan Padang Pariaman atau Padang Sicincin dan Padang Kayu Tanam. Tidak macet lagi dengan kendaraan berat ya teman-teman. Nah, tol ini sangat indah juga ya view-nya. Bagi yang berkendaraan hati-hati juga, karena terlalu asik kita melihat view-nya nanti akan berisiko kecelakaan. Tapi kalau sekarang masih tidak terlalu dan juga bagus. Nah, ini saya ingin mencoba, dan ini saya tidak bisa mengukur waktu karena saya berkendaraan dalam posisi tidak terlalu kecepatan tinggi, karena saya mengambil gambar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tol ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman sebagai gambaran. Biasanya tol ini tetap menggunakan e-tol ya, atau money ya teman-teman, tidak bisa pembayaran cash. Nah, mudah-mudahan mungkin juga bisa, tapi di pintunya nanti dibantu oleh petugas yang tidak punya kartu. Tapi bagi teman-teman yang mau masuk ke ruas tol, siapkan e-money dan saldo yang cukup. Nah, ini saya masuk dari gerbang Kapalo Ilalang, daerah Kayu Tanam ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti tol ini sampai ke Pekanbaru, nanti kita coba lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita masih dalam pengerjaan perbaikan atau perawatan ya teman-teman. Ini belum terlalu lama operasinya dan sudah langsung waktu free rame ya. Sekarang tidak free lagi, berbayar, makanya dia agak sepi ya teman-teman. Waktu lebaran kemarin rame ya, setelah lebaran rame, uji coba rame teman-teman. Karena tol ini masih tol baru ya teman-teman, kayak jalannya masih mulus ya teman-teman ya. Nah, ini view di sekelilingnya juga cukup bagus, tapi daerahnya rata-rata adalah perkebunan dan pergunungan di sampingnya, dan cukup indah dan tidak membosankan bagi kita yang berkendaraan. Tapi tetap hati-hati di dalam berkendaraan, apalagi di tol, apalagi dalam kecepatan tinggi. Itu perlu kehati-hatian dan selalu waspada, karena kita membawa keluarga maupun diri sendiri itu berisiko apabila kita terlalu tidak waspada ya teman-teman. Mudah-mudahan tol ini merupakan solusi ya, memudahkan, mempercepat jarak tempuh ke Padang dari Bukit Tinggi atau dari Padang ke Bukit Tinggi. Dan ini ada juga sebagian gunung yang dipapras ya teman-teman ya.
untuk supaya tolnya rata dan tidak terlalu menanjak. Ya, ada juga menanjaknya tidak terlalu tinggi, agak landai sedikit ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman yang datang ke Sumatera Barat bisa menikmatinya, atau bisa juga mau ke Bukit Tinggi berwisata bisa lewat tol, atau ingin jalan biasa. Rata-rata mobil pribadi sekarang tarifnya itu adalah 50 untuk roda 4 ya, dan untuk truk 75 dan 100 sesuai dengan sumber rodanya. Nah, dan ini tarifnya biasanya setiap tahun atau 2 tahun sekali atau setahun setengah itu naik ya teman-teman ya, tergantung dari pengelolanya. Di samping kiri kanannya adalah ada sawah, perkebunan baik kelapa ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan tol ini bisa mempercepat transportasi atau jarak tempuh antara Padang dengan Pekanbaru ya teman-teman. Ini salah satu program dari pemerintah tentang transportasi di Sumatera. Yang Sumatera udah ada, di Medan udah ada, Pekanbaru udah ada, di Palembang udah ada, di Jambi juga udah ada. Sekarang di Bengkulu juga udah ada ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tol ini menjadi solusi memudahkan mobilisasi warganya untuk melaksanakan perjalanan darat. Nah, ini bagus ya kan teman-teman ya, pemandangannya ada gunung kecilnya, ada suasana kebun masyarakat dan masih hijau dan asli, ada sawahnya. Oke teman-teman, kita nikmati aja ya. Tol ini mempunyai satu rest area. Kalau dari Padang kita di rest area nomor kilometer 23 ya teman-teman, atau rest area 23A, dan sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Kalau dari Pariaman atau Kaitanam ini juga di kilometer 23. Nah, nanti dan itu masih dalam pengerjaan ya teman-teman, belum bisa. Oke, suatu saat kalau udah selesai saya akan view lagi buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman suatu saat bisa datang ke Sumatera Barat ingin mencoba tol Padang Sicincin ini atau Sicincin Padang. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita nikmati ya jalan ini ya sambil melihat suasana jalan, suasana pemandangannya ya teman-teman, dan selalu berkendaraan dengan hati-hati dan waspada. Dari ugal-ugalan ya teman-teman.
teman-teman, tanda-tandanya udah ada rest area masih ditutup. Pengumumannya 1 kilo lagi adalah rest area, tapi nanti 500 meter lagi adalah rest area. Nah, rest area ini masih dalam proses pengerjaan atau finishingnya. Sebenarnya ujungnya udah ada, udah kelihatan, tinggal finishing di dalam. Mungkin juga yang jualan atau apa belum ya ada ya teman-teman, karena masih ditutup, sehingga kita belum bisa masuk ke dalam rest areanya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa datang ke sini. Nah, ini rest areanya adalah di kilometer 23 ya, di kilometer 23 B. Nah, yang A adalah dari sisi Padang Cicincin, ini adalah dari Cicincin ke Padang Nias. Rest areanya masih tahap pengerjaan finishing, ada yang membersihkan, ada yang ngecat ya teman-teman. Nah, areanya ini, rest area ini hampir mirip-mirip ya teman-teman dengan rest area yang ada di jalan tol Sumatera Bakahuni Palembang. Ya, hampir mirip-mirip ya, tapi hanya membedakan tempat utamanya. Masjidnya hampir sama tuh modelnya, masjidnya cuman ada ciri khas sebenarnya. Ini yang sebelah kanan ya teman-teman, merupakan rest area dari Padang ke Cicincin. Nah, ini saya lihatkan ambil dari sebelah kiri atau sebelah kiri ya, karena saya mau menuju ke Padang. Ini rest areanya udah selesai, tinggal mungkin sarana dan prasarana secara fisik udah ada, tapi yang mengisi mungkin belum ada ya teman-teman. Nah, sedangkan yang dari Cicincin Padang ini juga udah, nih masih belum bisa masuk, tapi lampunya udah juga hidup dan bangunannya udah siap dan sudah ada pengerjaannya. Tinggal mungkin yang jualan paling teman-teman. Ini rest area kilometer 23B ya, karena tadi 23A ya teman-teman. Ini rest areanya cukup bagus, dan ada ciri khas rumah adat Sumatera Barat yang Wagunjong ya teman-teman, dan juga ada masjidnya. Masjidnya itu mirip semua ya teman-teman, yang ada di tol Bakahuni Palembang. Nah, itu rumah adatnya, nanti di situ orang jualan teman-teman. Nah, itu menarik juga tuh gunungnya yang dipapas, yang udah dibikin kayak tanah, bagus teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan karena kita tidak bisa berhenti di rest areanya. Kita nikmati aja tolnya yang indah ini. Setelah rest areanya ada gunung-gunungnya juga. Baik dari Padang maupun dari Kayu Tanam. Gunung yang di kiri saya ini ya teman-teman, atau di sebelah kiri tol ini, merupakan Bukit Barisan ya teman-teman, yang terhubung di
seluruh Sumatera Barat. Ini adalah merupakan bukit barisan yang bukit berlapis-lapis ya teman-teman. Nah, ini bukan gunung ya, tapi bukit. Nah, dan tol ini mengisi daerah-daerah pergunungan dan perkebunan masyarakat, bukan perkebunan perusahaan ya, koperasi ya teman-teman, tapi perkebunan masyarakat. Dan juga ada di sini kelihatannya ada kelapanya, ada juga sawitnya, tapi sawitnya tidak skala besar, tapi adalah skala kecil dari masyarakat. Nah, ini ya teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman sampai kita menikmati perjalanan ini, melihat bukit barisan di pinggir tol. Masih sepi guys, gak kayak di Jawa guys. Tol macet. Tolnya macet, sepi. Yang masuk tol bisa hitung jari guys. Guys, iya gunungnya dekat guys. Ya teman-teman ya, dekat sekali dengan jalan tolnya. Guys, ini namanya bukit guys.
kita udah sampai ke gerbang tol Padang ya teman-teman, sudah tempat akhir dari tolnya. Nanti kira-kira 1 kilo lagi kita akan ketemu jalan bypass yang menghubungkan kota Padang dengan tolnya teman-teman. Ini merupakan gerbang tolnya, gerbang tol Padang. Di sini nanti kita ngetap lagi pembayarannya, karena tadi pada saat gerbang tol Kapalui-Lalang kita tidak ngetap. Nah, sekarang kita ngetap dulu untuk bisa keluar. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan dulu ya teman-teman, saya ngetap dulu. Nah, ngetapnya udah selesai ya teman-teman, udah dibuka pintunya. Saya lanjutkan. Ini kira-kira 1 kiloan ya teman-teman ya. Kita sampai ke jalan umum, jalan biasa ya, yang menghubungkan Teluk Bayur dengan Bandara Minangkabau BIM. Nah, kita lanjutkan. Di sisi kiri adalah perkebunan atau kebun layak, dan yang masih hijau. Di sisi ininya lagi kelihatan itu adalah Bukit Barisan tadi yang saya bilang tadi, bukan gunungnya teman-teman, adalah Bukit Barisan. Di Sumatera itu rata-rata adalah Bukit Barisan. Gunung ada satu biasa, Gunung Merapi, Gunung Singalang ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sampai kita keluar dari tolnya. Sekarang kita baru keluar dari gerbangnya, masih dalam tol ya teman-teman. Oke teman-teman, suatu saat teman-teman bisa datang ke Sumatera Barat dan mencoba tol Padang Sicincin sambil menikmati view atau keindahan alam Sumatera Barat. Ini merupakan salah satu aja keindahan Sumatera Barat. Masih banyak tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi, contohnya Pantai Mandeh, Teluk Sekudo, nanti ada juga Suarna Dipa, Bukit Tinggi, danau di atas, danau di bawah, dan danau Singkara. Nah, saya udah sampai ke akhir dari tol Padang Sicincin. Maka dengan itu jangan lupa ya teman-teman ya, ini video saya, tapi sebelum berakhir teman-teman jangan lupa ya teman-teman, like ya, subscribe ya teman-teman, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.